Halo semuanya, selamat datang di channel Pensil Kaiku. Video kali ini kalian akan ditemani Kak Tia di sini. Nah, Kak Tia akan menceritakan kisah dari Jawa Barat yang berjudul Gunung Tangkuban Perahu. Tapi sebelumnya, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa juga ambil cemilan kalian untuk menikmati kisah dari Gunung Tangkuban Perahu. Selamat menikmati! Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita, bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menyulam. Suatu hari, ketika sedang menyulam, benang sulamnya menggelinding keluar rumah. Dayang Sumbi berucap, "Ah, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan batang benangku, kalau ia perempuan, akan kuangkat sebagai saudara. Kalau laki-laki, ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba, datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata Si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu. Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu mencari daging kijang. Sangkuriang pun berangkat ke hutan ditemani Si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah lalu memanah Si Tumang sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil daging Si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa daging yang dibawa oleh anaknya adalah daging seekor kijang. Akhirnya, Sangkuriang pun mengakui bahwa daging yang dibawanya adalah daging Si Tumang. Betapa murkanya Dayang Sumbi. Tanpa sadar, ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas luka di kepala anak itu. Sangkuriang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkan kecantikan abadi pada Dayang Sumbi. Tahun berganti tahun, Sangkuriang pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena telah berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, Sangkuriang sampai di satu tempat dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka berdua saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sangkuriang pun berniat meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sangkuriang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya dulu. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuatkan sampan yang sangat besar untuknya. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Tanpa ragu lagi, Sangkuriang pun langsung menyanggupinya. Sangkuriang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu.
Dayang Sumbi pun panik. Ia meminta perempuan desa menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok karena mengira fajar telah datang. Para makhluk gaib yang datang membantu Sakuriang pun ketakutan. Sang Kuryang sangat kesal. Usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya. Akibatnya, terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang juga telah jadi pun ia tendang, sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung, yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya adalah perahu yang terbalik. Oke, dari cerita Gunung Tangkuban Perahu ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita mengambil keputusan dengan tidak tergesa-gesa dan jujur, maka akan membawa kebaikan juga kebahagiaan di kemudian hari. Terima kasih teman-teman sudah menikmati cerita kali ini. Nantikan video cerita yang akan datang. Katia pamit mau makan dulu ya. Bye!